Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rido Sulistia Saputro dengan NIM 241511109, mahasiswa Teknik Informatika kelas 2B D3. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi proyek 4 saya, di mana aplikasi ini bertema eh, catatan kerja dari sebuah tim, yaitu berisi role PM, front end, dan back end. Di sini mulai dari halaman onboarding, saya membuat dua halaman onboarding. Di sini bisa melihat halaman onboardingnya bisa di slide. Lalu kita beralih ke halaman login. Kita bisa login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, di sini ada halaman splash screen, di mana di situ ada sambutan apakah mengikuti kondisi jam, di mana sore, pagi, atau siang, atau malam. Nah, untuk poin pertama kita akan melakukan tes CRUD secara online. Kita akan menambahkan catatan baru menggunakan admin ini. Nah, pada aplikasi saya ada 3 kategori, yaitu task, bug, dan information. Task ini lalu ada type-nya, yaitu private atau public catatan ini. Lalu kita bisa isi catatan ini menggunakan fitur markdown. Contoh, satu hashtag untuk membuat heading 1. Lalu 2 kali bintang untuk membuat bold. Kita bisa melihat hasilnya di preview, maka tulisan tes catatan heading 1 itu akan lebih besar karena dia bertipe heading 1, dan yang bawahnya itu akan bertipe bold. Jika kita save, maka di sini CRUD akan berhasil, di mana di sini bisa terlihat kalau data tersimpan di Hive dan data tersimpan di cloud juga. Kita bisa melihat di cloudnya ada catatan baru, tes catatan baru dengan isi yang sama persis seperti yang tadi kita masukkan. Lalu kita bisa melihat previewnya. Tes catatan baru itu bertipe task, berkategori task, lalu ada isi tadi, yaitu tes catatan heading 1, dan isinya yang bertipe bold. Lalu kita masuk ke edit, di mana kita bisa melakukan edit catatan ini berubah menjadi bug dan public. Nah, maka otomatis akan berubah menjadi bug yang tadi kita tambahkan juga muncul, lalu dia berubah jadi public dengan gambar gembok yang terbuka. Kalau kita lihat di cloud, maka otomatis langsung berubah juga karena kondisi kita sekarang online menjadi bug public. Setelah itu kita ke delete. Fitur delete ada tinggal melakukan slide ke arah kiri, maka catatan otomatis terhapus dan cloud akan otomatis menyesuaikan menjadi tinggal 2 catatan. Itu untuk fitur CRUD dalam kondisi login. Lalu kita akan mendemokan fitur private public, di mana kita membuat catatan baru dengan tipe bug, lalu dengan kategori bug dan tipenya private. Nah, di sini gembok akan berwarna merah. Jika kita melakukan logout dan login di akun lain, yaitu akun Rido, kita tidak bisa melihat catatan baru tadi di akun Rido. Kalau kita lihat data ada 3, ada tes catatan baru dan catatan baru. Catatan baru ini bersifat private, tes catatan baru ini bersifat public, dan baba ini bersifat private. Contohnya, baba ini milik akun Rido tadi, akun Rido yang sekarang login. Kita rubah menjadi public.
kita logout dan kita lihat admin yang role-nya sebagai TM, maka ada catatan baba tadi yang dibuat oleh Rido. Nah, di sini codingannya saya simpan itu di type, di mana type ini berisi tadi private atau public. Nah, itu akan difilter ketika melakukan fetching dari data. Nah, fetch log ini. Dari fetch log kita bisa lihat kalau statusnya log type-nya public, maka dia is public dan bisa dimasukkan ke list. Kalau dan apakah dia ownernya dari catatan tersebut atau bukan. Jadi kalau statusnya tidak public atau private, maka akan dicek apakah dia pemilik catatan itu atau bukan. Kalau iya, maka catatan tersebut akan dimasukkan ke list juga dalam kondisi private. Sedangkan is public ini akan mengecek apakah catatan tersebut public atau tidak. Nah, catatan juga hanya muncul dilakukan di fetch per team, dimana kalau kita lihat tadi saat melakukan get log ini mengirimkan team ID, ini akan selalu fetch sesuai dengan tim dari yang tertera di login controller tadi. Contohnya admin, saya konsepnya ini dari tim proyekan, dimana sebagai project manager bisa memiliki satu atau dua tim atau lebih. Di sini project manager merupakan tim 1 dan tim 2. Lalu ada Rido sebagai role front end dari tim 1, dan ada Salman dari dengan role back end sebagai anggota dari tim 3. Dimana antar tim tidak bisa melihat catatan antar tim gitu. Tapi jika orang di satu tim bisa melihat catatan satu sama lain. Lalu saya membuat aturan juga kalau project manager bisa melakukan create semua role bisa melakukan create, read, update, dan delete. Tapi project manager bisa melakukan melakukan update dan delete pada catatan milik timnya, sedangkan front end dan back end tidak bisa melakukan update dan delete catatan milik project manager. Lalu catatan private tadi benar-benar tidak bisa dilihat oleh anggota tim yang lain, hanya bisa dilihat oleh orang yang membuat catatan tersebut. Gitu. Contohnya seperti apa? Kalau tadi ada catatan baru yang dibuat oleh admin, dan lalu ada tes catatan baru yang dibuat oleh admin juga. Kita buat kedua ini menjadi public dulu. Semua sudah bergambar gembok hijau, artinya di tim ini ada 3 catatan. Kita login sebagai Rido yang merupakan satu tim dengan project manager admin tadi. Nah, maka ada 3 catatan baru, tapi hanya satu yang bisa diedit karena catatan ini dibuat oleh Rido sendiri. Sedangkan 2 catatan tadi itu dibuat oleh project manager. Di sini Rido tidak bisa melakukan edit ataupun delete di catatan ini. Hanya bisa preview catatan. Nah, jika kita login sebagai Salma dengan password 123 yang Salma itu merupakan anggota dari tim lain, maka Salma tidak bisa melihat catatan dari tim admin dan tim Rido tadi. Lalu selanjutnya tuh ada tes disconnect, di mana kita akan mematikan sumber internet. Nah, di sini HP sudah dalam kondisi offline. Kita akan membuat catatan baru di user Rido ini.
Kalau kita save, maka di sini bisa dilihat kalau catatan baru ini sudah tersimpan di Hive, tapi belum tersimpan di cloud. Kalau kita lihat di cloud, seharusnya hanya ada tiga catatan ya. Tiga catatan ini sudah sudah tersimpan di cloud, sedangkan yang baru tadi belum tersimpan. Lalu kita juga mencoba untuk merubah dari catatan baba ini menjadi tapi bug. Nah, maka belum tersimpan menjadi bug. Kalau kita nyalakan datanya, sudah connect ke WiFi, maka aplikasi otomatis terreload dan kedua catatan tersebut otomatis tersimpan ke cloud. Saat kita refresh cloudnya, maka terlihat catatan baba tadi sudah tersimpan dengan description barunya dan kategorinya itu bug. Catatan yang baru tadi sudah tersimpan juga. Seperti itu untuk kondisi offline. Kita coba untuk offline dengan hapus catatan. Kita akan menghapus catatan baba dalam kondisi offline, maka catatan akan terhapus. Jika kita lihat di cloud, catatannya masih ada, belum terhapus. Ketika kita menyalakan datanya kembali, nah, akan terjadi refresh dan kita coba lihat di sini, maka catatan sudah hilang. Tinggal tersisa 3 catatan. Ini terjadi saya menggunakan sign service ini. Saya membuat fungsi ini di mana di sini akan melakukan pengecekan connectivity. Saya menggunakan package connectivity plus dari Flutter-nya. Di sini package ini akan mengecek connectivity kita tersambung atau tidak. Jika connectivity berubah atau tersambung, maka akan dijalankan change log ini yang sudah saya buat. Ini akan melakukan pengecekan dan update ataupun delete ataupun insert baru, dimana jika log is delete nya true, maka log tersebut akan di delete dari Mongo dan dari lokal ketika data dinyalakan. Lalu jika is delete-nya tidak true, maka akan lanjut ke sini. Ada Mongo upsert log di sini digunakan untuk update dan insert log. Nah, di mana kita menggunakan fungsi replace one. Fungsi ini akan melakukan pengecekan apakah ID lognya sudah ada atau belum. Jika sudah ada, maka akan melakukan replace, dan jika belum ada, maka akan melakukan insert. Sama dengan fungsi save log ini. Fungsi save log juga akan menggunakan put ini untuk menyimpan ke Hive-nya, ke open box-nya. Dia akan melakukan put, di mana dia sama akan melakukan pengecekan apakah ID-nya sudah ada atau belum. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.